Shalom semuanya, sahabat Clara Panggabean. Ya, pada kesempatan hari ini Clara bersama dengan Ko Revi Halim. Ini teman-teman tidak asing lagi dengan Ko Revi karena beliau adalah founder dari Grace Tip, begitu juga seorang penulis dari 3 buku yang pernah Ko Revi buat ya. Yang pertama, Ikutlah Aku, bener ya Ko? Ya. Yang kedua, True Love, True Life, dan Dearest Friend. Nah, seorang motivasi juga. Gimana kabarnya kok hari ini? Baik, puji Tuhan, sehat. Walaupun di masa-masa pandemi ini, gimana nih pandangan Koko melihat masa pandemi ini? Kan kita nggak bisa keluar ya. Apakah itu mengurangi batas pelayanan dari Koko untuk bisa keluar atau bagaimana Ko? Oke, kalau dari aku secara pribadi sih tentu merasa banget ya imbasnya atau dampaknya ya dari COVID-19 ini. Jadi stay at home, pertama kali juga langsung berasa banget kan jadwal pelayanan udah ada buat beberapa bulan ke depan, tapi ternyata malah cancel semua gara-gara pandemi COVID ini kan. Tapi ya puji Tuhan juga aku melihat gereja-gereja juga mulai beradaptasi ya. Sekarang gereja-gereja kan juga mulai online. Jadi ya kalau dalam hal pelayanan sih banyak yang tetap undang di dalam acara khotbah atau persekutuan doanya lewat sesi sharing online ya, lewat Zoom. Juga pendeta, para influencer rohani ajak untuk collab lewat IG Live. Jadi ya kalau misalnya ditanya sibuk atau enggak sih, tetap berasa ya sibuknya, atau bahkan mungkin lebih sibuk, lebih banyak acara, soalnya kan secara online jadinya orang-orang yang mau ngajakin jadi lebih banyak ya, mungkin jadi lebih hemat di dalam hal waktu transportasi kan biasa harus nyetir kan berjam-jam. Tapi karena pelayanan sekarang secara online bisa dari rumah, ya aku bisa dibilang juga ya ada plus minus lah ya. Plusnya jadinya meskipun minusnya nggak bisa ketemu secara fisik, plusnya aku jadi lebih hemat waktu, lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dengan lebih baik sih. Kalau dari aku itu tidak mengurangi pelayanan Koko juga ya, jadi nggak dikurangin oleh jarak dan waktu juga sebenarnya. Nah, mungkin di dalam kesempatan hari ini aku pengen tahu dong, atau mungkin teman-teman sahabat Clara juga pengen tahu cerita dari Koko waktu masa-masa dimana Koko dulu itu sebelum menjadi orang yang udah sukses lah dibilang sekarang ini. Ada nggak sih satu titik dimana Koko merasa paling jatuh atau paling susah gitu? Bisa diceritakan kok sehingga bisa sampai di titik ini? Oke, mungkin kayak paling jatuhnya bukan dalam hal dapat penyakit berat atau mungkin masalah ekonomi atau bagaimana ya, tapi aku rasa salah satu titik terendah yang aku alami adalah dalam hal pikiran sih ya. Jadi aku benar-benar itu sering yang namanya rasa khawatir, takut, dikit-dikit tuh cemas gitu. Dikit-dikit rasanya nggak happy, sulit untuk bersyukur, dan itu aku benar-benar alamin, dan itu rasanya nggak enak sekali. Rasanya sulit untuk bahagia, padahal kalau dilihat kehidupannya oke-oke aja, tapi karena pikiran-pikiran negatif, aku jadi terbelenggu, rasanya nggak bisa efektif dalam hidup. Itu sih salah satu hal yang aku alamin. Mau diceritain juga bagaimana cara contohnya yang hal kekhawatiran apa sih? Apakah itu dari keluarga, apakah itu dari diri sendiri, atau dari pasangan, atau bagaimana itu kok? Yang membuat Koko banyak hal ini, yang paling banyak sekali sih menurut aku ya. Kayak contohnya mungkin dalam hal relationship juga dikit-dikit kayak kepikiran apakah mungkin ya ketemu yang the one gitu, pasangan yang tepat. Dalam hal masa depan juga ya takut gimana ya masa depan, apakah masa depan aku akan baik gitu loh. Soalnya kan di sekolah pun rasanya gak menonjol ya dari teman-teman yang lain. Aku merasa dulu ya biasa-biasa aja. Dari orang tua juga mungkin terkadang kan suka dimarahin juga ya. Jadi kayak apa ya, sebenarnya banyak hal-hal kecil yang aku lihat saat ini, kalau aku lihat balik tuh nggak terlalu berat, tapi karena pikiran sendiri itu yang bikin semuanya terasa begitu berat. Dan aku merasa ini masalah dari orang-orang ya. Kan misalnya kena patah hati gitu kan, sebenarnya ya udah patah hati kan sederhana, kita bisa cari yang berikutnya yang baru, kita percaya yang lebih baik. Tapi kan namanya kalau misalnya orang masih dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan, itu bisa jadi masalah yang besar banget gitu kan. Jadi ya sama, itu hal yang aku rasain dulu pas belum kenal sama Tuhan. Hal-hal kecil, masalah-masalah kecil tuh jadi terasa berat banget dan benar-benar mencuri bagian dari hidup aku sih. Begitu ya kok.
apa sih yang menjadi turning point itu dari kejadian yang pernah Koko alami, yaitu khawatir yang ada di diri Koko itu? Apa sih yang menjadi titik balik dari Koko untuk bisa bangkit lagi itu? Kalau misalnya dari aku secara pribadi, waktu itu aku nonton motivator-motivator dan ketemu seorang motivator yang lumayan unik, namanya itu Nick Vujicic. Dia itu yang nggak punya tangan, nggak punya kaki. Ya, betul. Pas aku nonton, aku merasa menarik banget ya. Kok nih orang nggak punya kaki, nggak punya tangan, tapi bisa motivasi orang-orang. Ini kan suatu yang sangat berbeda. Jadi di sana aku nonton video-video dia dan ternyata dia bilang dia dapat pengharapannya dari Tuhan Yesus. Nah itu bikin aku jadi semakin penasaran ya. Gimana caranya orang yang harusnya sangat takut dan khawatir bisa memiliki kepercayaan atau harapan yang itu besar. Jadi di sana aku mulai cari tahu tentang yang namanya Tuhan Yesus, aku mulai sungguh-sungguh baca Alkitab, nontonin khotbah dari pendeta-pendeta, dan juga pada saat itu ya Nick Vujicic bisa dibilang ya paling sering aku nonton. Jadi di sana aku dapat yang namanya harapan baru, aku mulai sadar ada Tuhan yang sayang sama kita, Tuhan yang punya masa depan indah buat kita. Jadi di sana aku mulai percaya. Oleh karena firman-Nya kan kalau misalnya kita baca Roma 10 ayat 17 kan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ya aku percaya setelah aku dengar firman itu mulai menguatkan aku secara aku nggak sadar. Jadi itu yang bikin aku mulai bisa mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan yang aku punya dalam hidupku. Oh gitu ya, jadi memang seperti tulisan Koko ya. Ini aku juga terinspirasi nih dari tulisan Koko, kan pertama itu buku Koko Ikutlah Aku. Apakah itu adalah kesaksian isi dari buku Koko atau bagaimana? Bisa diceritakan sedikit aja? Kalau buku Ikutlah Aku itu sebenarnya gabungan dari kesaksian dan juga pengajaran ya yang aku rasa Tuhan udah kasih di dalam hidup aku. Jadi ada beberapa kesaksian gimana aku awal kenal Tuhan dan juga struggle aku di tengah perjalanan pelayanan. Tapi isinya juga penuh sama ilustrasi, pengajaran-pengajaran yang aku merasa Tuhan udah ajarin aku yang menurut aku sangat baik untuk dibagikan buat teman-teman. Gitu ya. Nah, aku kembali lagi ke hal yang membuat Koko waktu itu jatuh. Yaitu kan dilihat dari sekarang-sekarang ini mungkin banyak anak muda yang khawatir juga karena pertama PSBB, dia nggak bisa mungkin ketemu sama pasangannya atau bagaimana gitu. Nah, apa sih yang seharusnya dilakukan bagi mereka yang mungkin masih berpasangan gitu ya, lagi pacaran, lagi berhubungan jarak jauh, atau misalkan yang deket tapi tidak bisa intens ketemu? Apa sih yang mereka harus lakukan supaya mereka itu bangkit dari rasa khawatirnya mereka itu? Oke, yang bisa aku saranin sih yang pertama ya santuy ya, nyantai aja gitu loh. Cuman gak ketemu berapa bulan, kayak kalau misalnya aku dengar cerita-cerita dari om-om, tante-tante, dan orang tua yang zaman dulu, mereka malah cerita, dulu tuh gak ada yang namanya handphone gitu, gak ada yang namanya SMS-an, teleponan. Dulu mereka kalau misalnya pengen ngobrol itu pakai surat ya zaman dulu. Dan bahkan mereka itu kalau misalnya mau ketemu kan, kalau sekarang kita ada video call, zaman dulu nggak ada video call, harus lebih susah lah bisa dibilang kan kalau misalnya LDR, long distance relationship. Sekarang jauh lebih gampang. Jadi ya menurut aku caranya supaya nggak khawatir ya sadar lah ya, kayak ini tuh nggak separah itu sih menurut aku. Gunakan waktu dengan lebih baik daripada kamu galau, khawatir soal pasangan karena LDR. Ya menurut aku lebih baik kembangin potensi diri kamu lah. Mumpung masih muda, banyak baca buku, banyak belajar, atau mungkin pikirkan cara-cara kreatif, mulai usaha baru, jualan makanan, minuman, aku nggak tahu. Tapi intinya adalah daripada kamu gunain waktu kamu buat khawatir akan hal-hal yang menurut aku kurang jelas ya, lebih baik kamu menggunakan waktu kamu untuk mengembangkan potensi kamu. Toh nanti kan kalau misalnya kamu nikah, kamu harus kasih makan keluarga, itu kan pakai uang juga ya. Jadi ya menurut aku kembangin apa yang kamu bisa saat ini supaya mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Iya betul ya, mengembangkan apa yang ada dalam diri kita gitu ya, potensi di dalam diri kita. Nah, kok kan di sini Koko udah bisa menulis buku, bisa nggak sharing ke teman-teman? Mungkin ada yang pengen memiliki buku dari tulisan Koko, itu bisa belinya di mana gitu kok? Oh iya, kalau misalnya mau beli bisa hubungin ke nomor WhatsApp di 0878 8159 5119, nanti ada admin yang bantu. Atau bisa juga lewat Shopee, tinggal search aja judul bukunya, harusnya udah ketemu. Oke, baik, terima kasih kok. Mungkin terakhir aku mau nanya saran aja lah dari Koko
kepada anak-anak muda menghadapi zaman yang sekarang ini yang dia harus lakukan? Terakhir seperti apa saran-saran dari Koko? Oke, kalau saran dari aku sih selalu sama ya, menurut aku yang terpenting itu bangun hubungan sama Tuhan. Ya. Soalnya kalau misalnya kita nggak punya hubungan sama Tuhan, sangat sulit untuk menjalani kehidupan ini dengan perasaan berani ya. Mungkin besar kita akan dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran kalau misalnya kita nggak punya Tuhan. Kan pada Yohanes 8 ayat 12, Tuhan Yesus bilang bahwa aku adalah terang dunia, barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan dia akan memiliki terang hidup. Artinya, yang nggak ikut Tuhan, dia akan berjalan dalam kegelapan. Tapi yang ikut Tuhan, dia akan punya terang hidup. Nah, kita punya pilihan nih dalam hidup ini, apalagi lagi stay at home ya. Kamu punya pilihan, kamu mau deketin diri sama Tuhan lewat berdoa, baca firman Tuhan, atau kamu pengen menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Dan aku cuma bisa kasih tahu ke kalian, kalau bisa kalian hidup tanpa Tuhan, ketika ada masalah yang buruk terjadi, tantangan-tantangan, kemungkinan besar kalian akan sulit untuk bertahan, kalian akan merasa sangat takut, kalian akan merasa kesulitan maju. Tapi kalau misalnya kalian punya Tuhan, kalian punya yang namanya harapan, kalian punya yang namanya ketenangan. Makanya penting banget buat baca firman Tuhan ya sehari-hari. Masih banyak sekali anak muda yang males, yang DM aku, ngomong ke aku, tahu firman Tuhan penting, tapi aku nggak baca. Ya menurut aku itu balik lagi ke kesadaran masing-masing gitu. Nggak ada tips gimana cara supaya bisa lebih rajin baca firman Tuhan. Itu kesadaran masing-masing. Perumpamannya kalau misalnya kita sakit parah dan kita tahu ya satu-satunya obat, misalnya ada sebuah obat yang harus kita minum, obat pahit. Kalau misalnya kita sadar bahwa penyakit ini berbahaya dan kita mau menyelamatkan diri kita, apapun yang terjadi meskipun pahit kita akan minum ya kan. Yeah. Nah sama halnya dalam kehidupan gitu loh. Kalau misalnya kita sadar kalau firman Tuhan itu sangat penting, aku rasa kita pasti akan membaca sebanyak mungkin. Dan yang berita baiknya, Tuhan Yesus itu sebenarnya bukan obat pahit, dia justru obat manis. Karena Tuhan Yesus dia sebenarnya sayang banget sama kita. Bahkan ketika kitanya yang nggak sayang sama dia, memberontak selama ini, melakukan banyak sekali dosa, udah berbohong, udah mencuri, dikuasai nafsu, mungkin seks bebas, buka pornografi, Tuhan masih bilang aku sayang sama kamu dan aku mau punya hubungan sama kamu. Nah pertanyaan adalah apakah kamu juga mau punya hubungan sama Tuhan? Tuhan Yesus sayang sama kita, Tuhan Yesus mengampuni kita, tapi pilihan balik lagi ke kita masing-masing. Mungkin aku mau kasih satu ayat terakhir ya. Boleh kok. Ini aku suka Yohanes 3 ayat 16, dimana dia bilang, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya padanya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ayat ini tuh menarik banget, soalnya ini ada unsur inklusifnya sama eksklusifnya. Inklusifnya dibilang bahwa karena Tuhan mengasihi seluruh dunia, semua orang, semua inklusif, mau ras apapun, mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, mau agamanya apapun, dibilang bahwa Tuhan sayang dan kirim Tuhan Yesus untuk setiap dari mereka, inklusif. Tapi bagian eksklusifnya adalah barang siapa percaya sama Tuhan Yesus, maka dia nggak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi Tuhan Yesus udah kasih undangannya buat semua orang. Nah sekarang pilihan semua orang, mau percaya atau nggak percaya. Orang yang pada akhirnya masuk neraka bukanlah mereka yang nggak pernah diundang sama Tuhan Yesus, melainkan mereka yang menolak undangan Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus nggak pernah berhenti mengundang, nggak pernah berhenti menutup, dan sekarang adalah pilihan kita. Itu dari aku. Wah, amin, terberkati banget kok hari ini ya dengan sharing-sharing bersama Koko. Pada intinya carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu ya. Terima kasih banyak ya Ko Revi atas sharing-sharingnya pada kesempatan hari ini. Kiranya semakin diberkati Tuhan dalam pelayanannya di media sosial, dimanapun berada, diberkati Tuhan. Apapun yang Koko kerjakan semuanya berhasil, amin. Terima kasih Ko, bye, God bless you. Bye, God bless you.